Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu sama Ibu Siti Zubaidah, guru mata pelajaran kimia di SMA Islam An-Nizam, Medan. Gimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat seru untuk dipelajari. Oke, di pertemuan sebelumnya kita udah bahas tentang persamaan laju reaksi dan orde reaksi ya. Dimana kemarin persamaan laju reaksi secara umum itu dituliskan R sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dan konsentrasi B pangkat Y. Di mana X dan Y ini menyatakan orde reaksi dari masing-masing zat pereaksi atau reaktannya. Gitu kemarin ya. Nah, kalau kita mau menentukan laju reaksi atau persamaan laju reaksi secara utuh, berarti kan kita harus tahu dulu nih, orde masing-masing zat pereaksi atau si X dan si Y dari persamaan laju reaksi kemarin ini berapa? Gitu, supaya laju reaksi tersebut jadi sempurna. Gitu, supaya kalaupun misalnya kita dapat data, ini bisa kita masukkan ke rumus atau ke persamaan laju reaksinya, kemudian bisa kita cari laju reaksi untuk si reaksi tersebut. Gitu ya. Nah, dalam penentuan orde reaksi atau si X dan si Y tadi, ini hanya bisa dilakukan dengan membandingkan data eksperimen atau percobaan. Jadi biasanya di soal kita bakal diberi beberapa data, ya kan, hasil eksperimen atau hasil percobaan. Nah, masing-masing data ini akan kita bandingkan, gitu. Nah, setelah kita bandingkan, ini bisa kita peroleh masing-masing orde reaksi untuk zat pereaksinya, gitu dia. Oke, untuk lebih pahamnya supaya lebih mudah dipahami, kita lihat ke contoh soalnya. Di sini Ibu punya contoh soal, langsung dikasih datanya, ya. Di mana di sini ada konsentrasi A dalam molar atau mol per liter ya. Kemudian di sini juga ada konsentrasi B juga dalam molar. Kemudian di sini udah diketahui laju reaksinya dalam molar per skon. Gitu. Kita lihat di sini untuk konsentrasi A, data pertamanya itu adalah 0,1 molar, data keduanya juga sama 0,1 molar, kemudian data ketiganya 0,2 molar. Kemudian untuk konsentrasi B pada percobaan pertama ini adalah 0,05 molar, kemudian percobaan kedua dan ketiga ini sama 0,2 molar. Ya kan? Kemudian untuk laju reaksinya pada data pertama atau pada percobaan pertama ini dia berlangsung pada laju 2 molar per skon. Kemudian laju reaksi pada percobaan kedua ini adalah 32 molar per skon dan percobaan ketiga ini adalah 128 molar per skon. Gitu. Oke? Nah, sekarang kita lihat di sini yang ditanya adalah tentukan orde reaksi A dan B. Berarti di sini yang ditanya adalah X dan Y-nya, gitu ya. Nah, cara penentuannya gimana? Seperti yang udah Ibu sebutkan tadi udah ada Ibu singgung ya. Kalau misalnya orde reaksi ini kita lihat atau kita cari dengan cara membandingkan masing-masing data yang diberikan, gitu. Data yang diperoleh dari percobaan, gitu. Di sini kita lihat kita mau cari orde untuk A dulu, oke? Berarti di sini orde A itu kita buat aja si X, gitu. Oke, berarti orde A X. Jadi yang mau kita cari si X-nya, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau mencari orde A, cara gampangnya ini adalah kita tutup dulu bagian A-nya. Oke? Jadi konsentrasi A kita tutup, kemudian kita lihat data keberapa di B yang punya konsentrasi yang sama. Kalau kita lihat di sini yang punya konsentrasi yang sama untuk B ini adalah data kedua dan ketiga, ya kan? Maka untuk mencari orde A atau si X ini kita gunakan data kedua dan ketiga, gitu. Oke? Jadi kita masukkan, berarti di sini rumusnya kita masukkan rumus umumnya di mana R itu tadi sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Ya kan? Ini rumus umumnya. Karena kita mau membandingkan, maka kita buat angkanya supaya bisa dibedakan.
Berarti di sini R2 sama dengan K. K itu konstanta, jadi dalam satu reaksi konstanta atau tetapannya ya pasti tetap, nggak akan berubah gitu. Biarpun konsentrasi masing-masing zat reaksinya ini berbeda gitu, tapi konstanta itu harus sama gitu ya. Nah, di sini kita buat R2 atau laju reaksi pada eksperimen kedua sama dengan K dikali konsentrasi A yang kedua pangkat X dikali konsentrasi B yang kedua pangkat Y. Kita bandingkan sama data yang ketiga karena tadi di B-nya yang sama adalah 2 dan 3. Ya kan? Berarti di sini R3 sama dengan R3. Di sini kita buat pernya juga karena di sini juga kita buat per ya. K dikali konsentrasi A yang ketiga pangkat X dikali konsentrasi B yang ketiga pangkat Y. Oke? Nah, sekarang tinggal kita masukkan nilainya. Nah, untuk konstanta, tadi kan Ibu bilang sama ya, dalam satu reaksi konstanta itu harus selalu sama, biarpun konsentrasinya berbeda, ya kan? Maka di sini konstanta sama konstanta bisa kita sederhanakan, gitu, oke? Nah, sekarang tinggal kita masukkan nilainya. Untuk R2 di sini katanya adalah 32, ya kan? Berarti kita masukkan nilainya 32 per 128 untuk R3-nya. Kemudian kita masukkan nilai A yang kedua di sini katanya 0,1. Kita masukkan di sini 0,1 pangkat X. Kita tulis juga pangkat X, ya kan? Kemudian dikali konsentrasi B. B-nya di sini katanya pada data kedua itu adalah 0,2 molar. Kita masukkan 0,2 molar pangkat Y, ya kan? Kemudian kita masukkan per A3. Konsentrasi A yang ketiga itu adalah 0,2 molar. Berarti di sini 0,2 pangkat X dikali konsentrasi B yang ketiga. Di sini konsentrasi B-nya yang ketiga juga sama 0,2 molar. Berarti kita masukkan 0,2 pangkat Y. Oke? Mana yang sama atau mana yang bisa kita sederhanakan? Bisa kita sederhanakan. Kalau kita lihat di sini 0,2 pangkat Y, di sini juga ada 0,2 pangkat Y juga. Pangkatnya sama, bilangannya juga sama, maka ini juga bisa kita sederhanakan. Habis, ya kan? Kemudian yang di sini 32 per 128 ini bisa kita sederhanakan juga, ya kan? Sama-sama dibagi 32. Hasilnya itu adalah di sini 1, di sini jadi 4. Oke? Nah, sekarang tinggal kita tulis ulang, maka di sini jadi 1 per 4 sama dengan, di sini udah habis ya, tinggal 0,1 pangkat X per 0,2 pangkat X, sama-sama pangkat X, berarti bisa kita buat kurungnya, ya kan? 0,1 per 0,2 pangkat X, ya kan? Nah, di sini 0,1 sama 0,2 juga bisa kita sederhanakan, ya kan? Berarti kita tulis ulang, di sini jadi 1 per 4, tetap ya, sama dengan 0,1 per 0,2, ini sama-sama kita bagi 0,1. Maka di sini adalah jadi 1 per 2 pangkat X. Nah, dari sini bisa kita tentukan X-nya. Di mana? Di sini katanya 1 per 2 pangkat X itu adalah 1 per 4. Maka si X ini nilainya adalah 1 per 2 pangkat berapa yang hasilnya 1 per 4. Gitu. Maka kita dapat X itu adalah 2. Kenapa 2? Karena 1 per 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 1 per 4. Gitu dia, oke? Jadi ini penentuan orde reaksi untuk A. Udah dapat ya kita orde reaksi A, di mana X ini adalah 2, oke? Nah, sekarang kita cari untuk orde reaksi B-nya, yaitu Y. Oke? Pak. Oke, sekarang kita cari orde B-nya, di mana orde B tadi dilambangkan sama Y ya.
Nah, cara nyarinya sama juga dengan orde A tadi, dimana di sini kan kita mau cari orde B nih. Berarti kita tutup dulu data yang ada di B, kemudian kita lihat konsentrasi yang A, ini data keberapa yang punya konsentrasi A yang sama. Ada di data pertama dan data kedua, ya kan? Maka untuk mencari orde B, ini kita gunakan data pertama dan data kedua. Sama seperti tadi juga caranya, kita bandingkan data pertama sama data keduanya. Di sini R1 berarti, ya kan? Dibagi R2 sama dengan K dikali konsentrasi A yang pertama pangkat X dikali B, konsentrasi B yang pertama juga pangkat Y, ya kan? Kemudian dibagi K dikali konsentrasi A yang kedua pangkat X dikali konsentrasi B yang kedua pangkat Y. Ini dia sama ya seperti yang tadi. Sekarang tinggal kita masukkan nilainya. Sebelumnya kita sederhanakan dulu si K-nya. Berarti di sini K-nya habis, ya kan? Karena sama nilainya, konstanta. Oke, kita masukkan R1-nya atau laju reaksi satunya. Di sini katanya 2, ya kan? Kemudian 32 untuk data keduanya atau laju reaksi kedua, ya kan? Sama dengan konsentrasi A yang pertama. Di sini adalah 0,1. Kita masukkan 0,1 pangkat X, ya kan? Kemudian konsentrasi B yang pertama di sini 0,05. Berarti kita masukkan 0,05 pangkat Y dibagi konsentrasi A yang kedua 0,1 juga. Berarti kita masukkan 0,1 pangkat X, kemudian konsentrasi B yang kedua di sini 0,2 pangkat Y, gitu ya. Oke, mana yang bisa kita sederhanakan? Kita sederhanakan. Kita lihat di sini ada 0,1 pangkat X, di bawahnya juga sama 0,1 pangkat X. Pangkatnya sama, bilangannya sama, maka dia bisa dicoret, ya kan? Kemudian di sini 2/32 ini bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2. Berarti di sini kita coret, di sini juga kita coret. Di sini jadi 1, di bawahnya jadi 16. Gitu. Oke, nah sekarang tinggal kita tuliskan lagi. Berarti di sini jadi 1/16 sama dengan tadi konsentrasi A-nya udah habis ya, tinggal konsentrasi B-nya. Di sini kita lihat pangkatnya sama-sama Y. Berarti bisa kita gabung. Di sini jadi 0,05 per 0,2 pangkat Y. Ya kan? Nah, di sini 0,05 sama 0,2 ini bisa kita sederhanakan lagi. Bisa sama-sama kita bagi 0,05 gitu. Berarti di sini kita tuliskan lagi jadi 1/16 itu sama dengan 1/4 pangkat Y, karena 0,2 dibagi 0,05 itu adalah 4 gitu. Nah, dari sini ini kan bisa kita dapatkan si Y-nya ya. Dimana di sini katanya 1/16 itu sama dengan 1/4 pangkat Y. Jadi kita cari 1/4 pangkat berapa yang hasilnya 1/16 gitu. Kalau kita cari di sini jadi 1/16 ini bisa kita ubah jadi 1/4 pangkat 2, ya kan? Kita tulis ulang, ini jadi 1/4 tadi katanya pangkat Y, ya kan? Maka di sini Y-nya ini adalah 2. Gitu dia, oke? Jadi udah bisa diperoleh ya di sini Y-nya. Maka orde reaksi untuk B, untuk reaktan B ini adalah 2. Gitu. Jadi tadi X-nya 2, Y-nya juga dapat 2. Nah, kita kan udah dapat nih orde reaksinya, ya kan? Jadi bisa kita tulis persamaan laju reaksinya secara utuh gitu. Dimana di sini persamaan lajunya jadi R sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X tadi katanya. Dimana X-nya tadi udah kita cari dan hasilnya itu adalah
2. Maka di sini konsentrasi A pangkat 2 kemudian dikali konsentrasi B pangkat Y, di mana Y-nya juga kita cari dan hasilnya ternyata juga 2. Maka B-nya juga pangkat 2. Jadi persamaan laju reaksi untuk data yang ada di sini ini adalah R sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 2 dikali konsentrasi B pangkat 2. Gitu dia, oke? Bisa dipahami ya? Udah. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.